Hai Sobat Tenisub, hari ini saya akan mereview benih cabai besar hibrida yang cukup banyak digemari oleh petani Indonesia, yang sudah banyak ditanam oleh petani Indonesia karena kelebatan buahnya, karena ringannya dalam perawatan, dan juga panennya yang memuaskan. Nah, untuk yang pertama saya akan review benih cabai besar hibrida varietas Imola Ribbon. Imola Ribbon ini merupakan cabai merah besar produsen dari PT BC International Tbk yang dipasarkan oleh PT Agrotek Sinarindo AGSI Jakarta Indonesia dengan merek dagang Eston Seed. Nah, kita beralih ke belakang kemasan. Di sini tertulis beradaptasi luas pada dataran rendah sampai tinggi di musim hujan dan kemarau. Untuk Imola Ribbon memang sudah cocok ya untuk ditanam di musim hujan dan kemarau, karena sudah banyak petani yang membuktikan untuk musim hujan dan musim kemarau performa dari tanaman sudah sangat baik. Cuma dengan catatan untuk musim hujan harapannya dikurangi untuk penggunaan unsur hara nitrogen, karena kita tahu sendiri untuk air hujan sendiri sudah mengandung unsur hara nitrogen. Khawatirnya jika kita masih memberikan unsur nitrogen kepada tanaman Imola Ribbon khususnya, buah akan mudah pecah, rawan pecah, karena informasi yang saya dapat seperti itu. Kalau Imola Ribbon kita masih paksa berikan unsur hara nitrogen, yang terjadi akan buahnya akan mudah pecah. Kemudian figur tanaman kokoh dan karakter tanaman melebar, bercabangan banyak, rapat, luas, pendek, dan buahnya lebat. Imola Ribbon memang bukan Imola Ribbon ya, Imola yang pertama kali muncul itu adalah Imola New. Kemudian karena Imola New produksinya sedang telat, akhirnya dari pihak Eston Seed mengeluarkan yang terbaru yaitu Imola Ribbon. Harapannya bisa ya mengganti, ataupun bukan mengganti ya, menyamai dengan Imola New. Kemudian bentuk buah besar, panjang, lurus, lentur, kemudian mempunyai daya simpan baik dengan ukuran panjang 15-17 cm. Nah, ini menarik untuk Imola, cabai Imola. Untung sampai saat ini di Asosiasi Petani Cabai Kediri, Imola Ribbon ini, Imola khususnya, masih menjadi kiblat dari cabai, kiblat dari harga cabai, karena memang kualitas cabai Imola ini sudah diterima oleh pasar, sudah diterima oleh konsumen. Kemudian tanaman tahan terhadap virus Gemini, layu bakteri, layu fusarium, dan dapat dipanen pada usia 73-78 hari setelah tanam, dengan potensi hasil 1-2 kilo per tanaman. Dengan jarak tanam di musim penghujan 50 kali 70 cm dan musim kemarau 40 kali 60 cm. Lanjut lagi untuk tanaman cabai besar hibrida varietas Horizon 97 produsen PT BC Internasional dengan merek dagang cap kapal terbang. Kita balik kemasannya. Di sini tertulis tanaman dapat ditanam di dataran rendah sampai tinggi dan mudah dalam perawatan. Kemudian pertumbuhan sangat kokoh dan toleran terhadap penyakit layu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba varietas Horizon 97, di sini sudah tertulis toleran terhadap penyakit layu, artinya dia sudah agak tahan terhadap serangan layu. Jadi bagi untuk areal-areal yang endemis layu bisa dicoba untuk Horizon 97. Kemudian pembentukan buah sangat mudah meskipun cuaca kurang baik.
Saya ulangi, pembentukan buah sangat mudah meskipun cuaca kurang baik. Artinya Horizon 97 ini dia ringan dalam perawatan, tahan terhadap serangan hama penyakit, karena di sini tertulis pembentukan buah sangat mudah meskipun cuaca ekstrim. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian buah besar dengan panjang 16 cm dengan diameter 1,5 cm. Menarik, dulu Horizon 97 awal launching, awal ditanam, kalau tidak salah dulu di Kabupaten Jember, respon dari petani, respon dari pedagang itu sangat positif. Yang pertama untuk petani, karena buahnya itu panjang, besar, dan berbobot, dan yang paling diherankan oleh petani yaitu buahnya sangat lebat. Buahnya sangat lebat. Dan untuk pedagang sendiri, informasi yang saya dapat, Horizon 97 ini dia lentur, kemudian jadi untuk kiriman jarak jauh sangat cocok sekali. Nah, kemudian lanjut, kulit buah berwarna merah dan mengkilat saat masa ini memang ya buah cukup lentur sehingga mengurangi jumlah buah yang rusak karena pengepakan dan pengangkutan. Ini yang kita bahas sebelumnya barusan. Jadi ini yang disukai oleh pedagang karena buah cukup lentur sehingga mengurangi jumlah buah yang rusak karena pengepakan dan pengangkutan. Biasanya kan setelah dipanen kemudian langsung dikirim ke lapak, itu kan harapannya buah cabai itu tidak ada yang patah-patah, tetap utuh. Kemudian umur panen 75 sampai 78, saya kira usianya mirip dengan Imola Ribbon ya, kurang lebih. Kemudian untuk potensinya 33 ton per hektar, sangat fantastis. Kalau untuk Imola Ribbon sendiri produktivitasnya 1 sampai 2 kilo. Artinya jika 33 ton dibagi populasi per hektar kurang lebih 22.000, berarti ketemu sekitar 1,5 kilo per tanaman. Jadi ya kurang lebih hampir imbang lah produktivitasnya dengan Imola Ribbon. Kemudian untuk kebutuhan benih per hektarnya sebanyak 125 gram per hektar dengan jarak tanam 60 kali 60 cm. Lanjut lagi, kita akan review cabai Columbus produsen PTBC Internasional dengan merek dagang cap kapal terbang. Sudah dilengkapi cap mentan, kemudian dengan tulisan di belakang kemasan, figur tanaman kokoh tegak banyak bercabangan, beradaptasi baik di dataran rendah sampai tinggi, tahan terhadap penyakit layu bakteri Fusarium, medium resisten terhadap Geminivirus. Medium resisten terhadap Geminivirus artinya cabai Columbus ini sudah tahan terhadap serangan Geminivirus. Pembentukan buah mudah walaupun ditanam di musim penghujan. Buah besar dengan panjang 17 cm dengan diameter 1,5 cm. Di sini buahnya lebih panjang ya dari kedua varietas yang sebelumnya kita review, yaitu Imola Ribbon dan Horizon 97. Cabai Columbus ini memiliki panjang 17 cm, kemudian strong pointnya lagi, dia bisa diunduh hijau. Coba kita cek untuk depan kemasan. Nah, ini dia warna buahnya itu hijau gelap, artinya dia bisa diunduh hijau. Di beberapa wilayah untuk cabai merah besar itu ada yang diunduh hijau, ada juga yang diunduh merah karena pasar itu permintaannya berbeda-beda. Lanjut, kulit buah berwarna hijau gelap dan menjadi merah mengkilat saat tua. Dan ini yang disukai oleh pedagang cabai. Yang info yang saya peroleh ini, Columbus ini bawang merahnya itu sangat menarik sekali.
merahnya itu merah cerah. Kemudian buahnya itu lentur, sehingga mengurangi jumlah buah yang rusak karena pengepakan dan pengangkutan. Jadi dia itu tahan angkutan. Umur panen genja 75 hari setelah tanam dengan potensi hasil 25 ton per hektar. Nah, di sini potensi hasilnya masih masih lebih tinggi horizon 97. Kalau di sini kan 25 ton per hektar, artinya kalau seandainya 25 ton per 25 ton dibagi jumlah populasi cabai 22.000 tanaman, ketemu mungkin 1,1 kilo per tanaman. Kalau kita hitung tadi kan horizon 97 sekitar 1,5 kilo, untuk Columbus mungkin di angka 1,1 sampai 1,2 kilo per tanaman. Sudah cukup memuaskan dan sudah sangat menguntungkan. Cabai merah besar yang produktivitasnya di atas 1 kilo, saya pikir sudah sangat memuaskan, karena itu sudah sangat baik dan sudah sangat menguntungkan. Kemudian untuk kebutuhan benih sekitar kurang lebih 140 sampai 150 gram per hektar dengan jarak tanam 60 kali 60 cm. Lanjut lagi, kita akan review cabai merah besar varietas elegan produsen PTBC Internasional Tbk dengan merek dagang cap kapal terbang. Sudah terdapat kementan, kemudian dengan keterangan dapat ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi dan mudah perawatannya. Vigo tanaman kokoh dan tegak tahan terhadap penyakit layu bakteri, virus, hama thrips, apit, dan met. Tanaman tahan terhadap penyakit layu bakteri, virus, hama thrips, apit, dan artinya berarti tanaman ini dia tahan terhadap serangan virus kuning, tip, berkele, puret, dan apalah itu teman-teman menyebutnya apa. Yang jelas biasanya istilahnya itu serangan Gemini virus ya, indikasinya ya tadi itu puret, kuning, dan lain-lain. Nah, kemudian pembentukan buah sangat mudah meskipun cuaca tidak baik. Saya ulangi, pembentukan buah sangat mudah meskipun cuaca tidak baik. Artinya cabai elegan ini berarti mudah sekali dalam perawatan, karena di sini terdapat penekanan pembentukan buah sangat mudah meskipun cuaca tidak baik. Ya, buah besar dengan panjang 16 cm dengan diameter 1,4 cm. Mungkin panjangnya sama dengan horizon 97 kurang lebih, namun untuk diameternya masih lebih besar horizon. Kulit buah berwarna merah cerah dan mengkilat saat masak. Buah cukup lentur sehingga mengurangi jumlah buah yang rusak karena pengepakan dan pengangkutan. Nah, strong point lagi untuk elegan ini, dia bisa diunduh hijau karena warna buah ketika belum masak itu warnanya hijau cerah, hijau terang, hijau. Nah, artinya dia bisa dipetik hijau. Kemudian umur panen genja, umur panennya sangat genja, 73 hari setelah tanam. Artinya dia umur 73 hari dia bisa dipanen perdana. Nah, berarti kalau untuk diunduh hijau berarti mundur 1 minggu, artinya umur 55an sudah bisa diunduh hijau. Sangat menarik dan sangat menguntungkan. Yang jelas setelah pindah tanam, 73 hari setelah pindah tanam, dengan potensi hasil 28 ton per hektar. 28 ton dibagi 22.000 kurang lebih 1,1 sampai 1,2, mungkin produktivitasnya hampir sama dengan cabai Columbus. Untuk kebutuhan benih 140 sampai 150 gram per hektar dengan jarak tanam 60 kali 60 cm.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas eh, terima kasih karena telah menyimak video ini sampai tuntas. Yang jelas kami berharap mohon dukungan untuk teman-teman sekalian untuk terus mendukung channel Tanisu agar terus berkembang. Jika pun ada salah kata dari saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman. Ya, satu lagi. Benih yang di sini jika teman-teman berminat bisa di japri saya, nanti akan saya berikan nomor telepon, atau mungkin kalau teman-teman masih ragu nomor telepon, mungkin saya akan berikan nama akun di toko online saya. Untuk saat ini Tanisub masih memiliki akun di aplikasi Shopee dengan nama akun yaitu Tanisub. Mungkin teman-teman bisa melihat-lihat benih cabai ataupun benih lainnya di toko Tanisub. Jika berminat silakan di check out kemudian beli. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.